Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Wardah Fatima dengan NIM 23035501049 dari kelas D Gizi 2023. Nah, kesempatan kali ini saya akan membawakan topik mengenai konsep dasar timbulnya penyakit, di mana saya membahas yaitu jaring-jaring sebab akibat. Nah, sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu apa sih itu penyakit. Nah, penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan merupakan dampak langsung dari cedera eksternal. Jadi artinya jika ada tubuh kita yang tidak berfungsi seperti biasanya atau mengalami perubahan yang tidak wajar, itu bisa jadi tanda adanya penyakit. Misalnya nih, jika jantung kita tidak berdetak dengan normal atau otak kita tidak bisa berpikir dengan baik, itu adalah bentuk penyakit. Penyakit juga dikenal atau dapat dipadankan dengan frasa kondisi medis yang dihubungkan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Masuk pada jaring-jaring sebab akibat. Nah, jaring-jaring sebab akibat ini juga disebut dengan konsep multifaktorial. Nah, teori jaring-jaring sebab akibat ini atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the web of causation adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh McMahon dan Cook pada tahun 1970 dalam bukunya Epidemiology, Principles and Methods. Nah, teori ini dirancang untuk memahami dan menjelaskan hubungan kompleks antara berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, khususnya dalam konteks epidemiologi. Next itu jaring-jaring sebab akibat atau web of causation merupakan gambaran bahwa suatu penyakit itu tidak bergantung pada satu sebab saja yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Jadi artinya ketika kita melihat satu penyakit itu kita tidak bisa mencari satu penyebab tunggalnya saja. Jadi penyakit itu muncul karena beberapa faktor yang saling terkait. Misalnya dalam kasus hipertensi, kita tidak bisa hanya menyalahkan ketika kita mengkonsumsi garam berlebihan saja. Jadi kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Mungkin ada juga faktor yang mempengaruhi seperti genetika, kebiasaan hidup yang kurang aktif, stres, dan bahkan faktor lingkungan. Semua ini tuh bekerja bersama dalam suatu rangkaian proses yang kompleks sehingga penyakit tersebut itu bisa muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke model jaring-jaring sebab akibat. Nah, yang pertama itu perubahan satu faktor dalam model ini akan mengubah keseimbangan antar faktor yang berakibat pada bertambah atau berkurangnya penyakit. Jadi dalam model jaring-jaring sebab akibat, setiap faktor itu saling terhubung. Jadi ketika suatu faktor berubah, misalnya pola makan atau aktivitas fisik, itu akan mempengaruhi faktor lainnya. Jadi akibatnya perubahan pada satu bagian itu bisa membuat penyakit menjadi lebih buruk atau bisa saja dapat mengurangi gejalanya. Yang kedua itu timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memutus mata rantai pada berbagai titik dalam proses sebab akibat tersebut. Jadi model ini juga menunjukkan bahwa penyakit itu dapat dicegah jika kita memutuskan salah satu dari mata rantai proses tersebut. Misalnya jika kita itu mengurangi stres, memperbaiki pola makan kita, atau kita meningkatkan aktivitas fisik kita, itu dapat memutuskan salah satu hubungan dalam jaring yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu model ini tuh cocok untuk kita gunakan memahami penyakit yang disebabkan oleh perilaku dari gaya hidup individu tersebut. Seperti model-model jaring sebab akibat ini tuh sangat efektif dalam memahami penyakit yang dipengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup seseorang. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau obesitas biasanya tuh muncul karena berbagai pilihan perilaku individu tersebut, seperti bagaimana dia pola makannya, atau kurangnya dia berolahraga, atau mungkin dia stres. Dan dengan menggunakan model ini kita tuh bisa memahami bagaimana kebiasaan sehari-hari seseorang berkontribusi pada munculnya penyakit tersebut, dan bagaimana kita itu bisa mengubah perilaku untuk mencegah atau mengatasinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen
jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu adalah masalah utama. Jadi masalah atau kondisi yang menjadi fokus utama dari analisis ini adalah pusat dari jaring-jaring sebab akibat, seperti kayak hipertensi, kemiskinan, perubahan iklim, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah faktor penyebab. Jadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah utama. Jadi faktor-faktor ini bisa berupa penyebab langsung atau tidak langsungnya. Yang ketiga yaitu akibat. Nah, dampak atau konsekuensi yang terjadi akibat masalah utama ini menggambarkan apa yang akan terjadi jika masalah utama itu tidak kita atasi. Seperti itu. Yang keempat ada hubungan. Nah, hubungan ini atau garis atau panah yang menghubungkan penyebab dengan masalah utama. Jadi serta menghubungkan masalah utama dengan dampaknya. Jadi hubungan ini menunjukkan arah aliran pengaruh dari satu faktor ke faktor lainnya. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima adanya penyebab berulang. Jadi pola di mana suatu akibat dapat memperkuat atau memperburuknya penyebab awal. Jadi menciptakan lingkaran pengaruh yang terus berulang. Yang keenam yaitu titik intervensi. Nah, di mana area intervensi atau tindakan dapat dilakukan untuk memutuskan hubungan sebab akibat dan mengurangi dampak negatifnya. Yang ketujuh yaitu konteks atau faktor lingkungan. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi jaring-jaring ini tidak secara langsung menjadi penyebab atau akibat. Ini bisa berupa kebijakan seperti budaya, ekonomi, atau lingkungan sosial. Terakhir yaitu faktor penguat atau penghambat, seperti faktor yang dapat mempercepat atau menghambat munculnya penyebab, dampak, atau solusi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sederhana dari jaring-jaring sebab akibat. Kita bisa lihat nih dari gambar ini. Pada gambar ini ada penyakit X yang terletak di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya penyakit tersebut. Nah, jadi kita lihat nih faktor 1 dan faktor 2. Keduanya itu berperan sebagai penyebab langsung penyakit X, tetapi kedua faktor ini tidak muncul begitu saja. Mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Sebagai contoh nih, faktor 1 dipengaruhi oleh faktor 3, 4, dan 5. Ini berarti bahwa ada beberapa penyebab yang berkontribusi pada peningkatan resiko faktor 1 yang pada akhirnya akan memicu penyakit X. Misalnya faktor 3 ini mungkin kondisi lingkungan seperti polusi udara, dan faktor 4 ini bisa mewakili faktor genetik atau keturunan. Dan faktor 5 mungkin adalah perilaku atau gaya hidup, misalnya pola makan yang tidak sehat. Jadi kita bisa melihat bahwa faktor 1 bukanlah penyebab tunggal, melainkan dipengaruhi oleh banyak aspek-aspek. Sama halnya juga dengan ini faktor 2. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang saya ambil yaitu penyakit hipertensi. Di sini kita bisa lihat gambar jaring-jaring sebab akibat hipertensi terletak di bagian kiri, dan di sebelahnya ada dua kategori faktor utama yang mempengaruhi munculnya penyakit, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Pertama kita bahas tentang faktor yang tidak dapat kita kontrol. Jadi faktor-faktor ini adalah hal yang tidak bisa dikontrol seperti genetik, usia, jenis kelamin, dan ras. Pada genetik, faktor genetik ini adalah pemicu seseorang dapat penderita hipertensi juga. Jadi dalam keluarga ada yang menderita hipertensi, maka kita juga berisiko lebih tinggi untuk mengalaminya. Selanjutnya usia. Jadi tekanan darah tuh cenderung meningkat dalam seiringnya bertambah usia kita. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, pada umumnya itu pria memiliki risiko lebih tinggi terkena hipertensi pada usia muda, sedangkan pada wanita itu risiko terjadinya setelah mereka mengalami menopause. Yang terakhir yaitu ras. Ini faktor yang kita tidak bisa kontrol, itu karena ras atau etnik ini seseorang tidak dapat mempengaruhi seseorang terjangkitnya suatu penyakit. Selanjutnya kita beralih ke faktor yang dapat kita kontrol, dan ini adalah yang bisa kita ubah atau kelola untuk mencegah atau mengatasi hipertensi. Yang pertama itu di sini ada lifestyle atau gaya hidup yang sangat mempengaruhi penyakit hipertensi. Misalnya kita mengkonsumsi garam berlebih. Nah, kita mengkonsumsi garam berlebih dapat membuat tubuh kita menahan lebih banyak cairan yang akhirnya meningkatkan tekanan darah atau hipertensi. Selanjutnya kita mengkonsumsi kafein berlebih. Nah, kafein berlebih terutama bagi orang yang sensitif bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah.
Selanjutnya merokok. Nah, nikotin dalam rokok itu menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah menjadi naik. Selanjutnya itu minuman beralkohol. Nah, alkohol dalam jumlah besar juga dapat meningkatkan tekanan darah semakin naik, semakin tinggi. Selanjutnya itu obat-obatan. Jadi beberapa obat-obatan ini memiliki efek samping yang meningkatkan tekanan darah, misalnya obat anti-inflamasi. Selanjutnya lifestyle yang kurang aktivitas fisik. Nah, ini kurangnya aktivitas fisik dapat mengakibatkan obesitas. Jika berat badan berlebih membuat itu jantung kita harus lebih ekstra lagi bekerja sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Jadi kemungkinan kita mengalami hipertensi. Nah, selanjutnya itu lingkungan, yaitu faktor geografisnya atau tempat seseorang tinggal dapat mempengaruhi konsumsi makanan yang mereka konsumsi. Misalnya seseorang yang tinggal di dataran rendah khususnya sekitaran dekat pantai. Jadi di mana mereka memiliki kadar garam yang tinggi, maka resiko terjangkitnya hipertensi terjadinya tinggi pula. Selanjutnya itu psikologi. Nah, keadaan psikologi ini berhubungan dengan stres. Stres ini memicu hipertensi yang sangat dikhawatirkan karena banyak yang sedang mengalami stres akan mengganggu seluruh aktivitasnya seperti mengkonsumsi sembarangan. Sebenarnya kan kita sudah tahu nih, jika kita mengkonsumsi alkohol akan memicu tekanan darah. Jadi bahwa hipertensi bukanlah penyakit yang muncul karena satu sebab saja. Ada banyak beberapa faktor yang saling berinteraksi dan memperburuk satu sama lain. Untuk mengatasi atau mencegah hipertensi, kita harus fokus pada faktor-faktor yang bisa kita kontrol seperti pola makan, aktivitas fisik, dan mengelola stres seperti itu. Jadi bisa kita tarik simpulkan, jaring-jaring sebab akibat menunjukkan bahwa timbulnya penyakit merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor, bukan akibat dari satu penyebab tunggal saja. Perubahan pada satu faktor dapat mempengaruhi faktor-faktor lainnya sehingga mempengaruhi resiko penyakit. Jadi dengan memahami dan mengelola faktor-faktor yang dapat dikontrol seperti pola makan dan aktivitas fisik, kita dapat mengurangi resiko hipertensi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.